Dia menyebutku, cuma pembantu, di depan semua orang. Tanpa tahu aku adalah pemilik segalanya yang ia banggakan. Dan malam itu menjadi awal saat hidupnya runtuh perlahan. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi datang dengan suara panci beradu pelan. Ratna berdiri di dapur, menggenggam sendok kayu seperti jangkar kecil yang menahan pikirannya agar tidak melayang kemana-mana. Ia memasak sarapan yang sama seperti kemarin. Nasi hangat, telur dadar tipis, dan tumisan sayur sederhana. Ia tahu Bagas menyukainya. Setidaknya itu yang selalu ia katakan dulu. Sekarang, pujian jarang datang, bahkan nyaris tak pernah. Kenapa telurnya tipis begini? Suara Bagas terdengar dari meja makan, datar tapi menyimpan nada yang membuat Ratna mengencangkan bahunya. Ratna meletakkan piring di hadapannya, senyum kecil tertata rapi. Biar cepat matang. Kamu kan buru-buru. Bagas mengaduk telur dengan sendok, menatapnya seperti menilai barang yang tidak sesuai harapan. Lain kali bikin yang benar. Masa hal kecil begini saja nggak bisa? Ratna mengangguk. Ia menarik kursi di seberang, duduk dengan punggung tegak. Ia menahan jawaban yang ingin keluar, menahan pertanyaan yang tak pernah menemukan tempat. Ia sudah belajar bahwa klarifikasi hanya akan memanjangkan percakapan tanpa mengubah hasil. Bagas berdiri, meraih kunci mobil. Aku berangkat. Jangan lupa bereskan rumah. Tamu bisa datang kapan saja. Ia berkata seolah rumah itu miliknya seorang diri, seolah Ratna hanya bagian dari perabot yang harus selalu siap. Pintu tertutup. Ratna menatap piringnya sendiri, masih utuh. Ia makan perlahan, menimbang rasa asin dan tawar, sama seperti hari-harinya. Di ruang tamu, jam dinding berdetak konstan, menandai waktu yang berlalu tanpa peristiwa berarti. Siang menjelang, Ratna membersihkan rumah. Setiap gerakannya efisien, terukur. Ia menyapu lantai, menyeka meja, menata kembali bantal sofa yang selalu kembali miring setelah Bagas duduk. Tangannya berhenti sejenak di sandaran sofa, mengingatkan dirinya untuk bernapas. Ia tidak lelah oleh pekerjaan. Ia lelah oleh rasa tidak terlihat. Sore hari, Bagas pulang dengan wajah kusut. Ia melempar tas ke kursi. Minum, katanya singkat. Ratna segera menyodorkan segelas air. Bagas meneguknya, lalu menghela napas panjang. Kamu tahu nggak, hari ini aku capek sekali. Di kantor ribet. Untung aku yang ngurus semuanya. Ratna mengangguk lagi. Aku buatkan teh hangat. Ngapain? Air saja cukup, jawab Bagas. Ia menatap ponselnya, jempol bergerak cepat. Oh ya, besok ada makan malam kecil. Pakaianmu yang sederhana saja. Jangan aneh-aneh. Ratna menelan kata yang ingin ia ucapkan. Ia tahu makna, sederhana, versi Bagas. Tidak mencolok, tidak menarik perhatian, tidak membuatnya harus menjelaskan apapun. Ia mengiyakan, seperti biasa. Malam turun dengan cahaya lampu yang temaram. Ratna menyiapkan makan malam. Kali ini Bagas tidak mengomentari rasa. Ia makan cepat, lalu berdiri sebelum Ratna selesai. Aku ke kamar. Jangan ribut. Ratna mengangguk lagi, dan kali ini ia sadar betapa sering kepalanya bergerak ke atas dan ke bawah dalam sehari. Ia membersihkan meja, mencuci piring, lalu mematikan lampu dapur. Di kamar, Bagas sudah berbaring, punggungnya membelakangi pintu. Ratna mengganti pakaian dengan pelan, seperti takut suaranya mengganggu. Ia berbaring di sisi ranjang, menjaga jarak yang sudah menjadi kebiasaan. Gelap membuat pikirannya lebih nyaring. Ia mengingat hari-hari awal pernikahan, ketika percakapan masih dua arah, ketika pendapatnya didengar walau tidak selalu disetujui. Ia tidak tahu di titik mana semua itu berubah. Ia hanya tahu bahwa perubahan itu datang pelan, lalu menetap. Ponselnya bergetar. Pesan singkat masuk, tanpa suara. Ratna menatap layar sebentar, lalu mematikannya tanpa membaca. Ia tidak ingin ada gangguan malam ini. Ia ingin menyimpan ketenangan yang tersisa. Lampunya, suara Bagas terdengar, masih membelakangi. Ratna bangkit, mematikan lampu. Kegelapan menelan ruangan. Ia kembali berbaring, menatap langit-langit yang tak terlihat. Dadanya terasa penuh, bukan oleh marah, bukan pula sedih yang meledak-ledak. Hanya ada tekanan halus, seperti tangan yang menahan napasnya agar tidak terlalu dalam. Ia tahu dirinya bukan orang yang lemah. Ia tahu caranya berdiri, caranya memilih diam. Diamnya bukan menyerah, diamnya adalah cara bertahan. Namun malam ini, di antara jarak yang tak terucap, ia merasakan sesuatu mengeras di dalam dirinya. Sebuah batas yang perlahan terbentuk, belum terlihat, tapi nyata.
Ratna memejamkan mata. Ia menahan rasa yang ingin keluar, menahannya dengan rapi, seperti menyimpan barang berharga di tempat yang aman. Ia belum tahu kapan akan membukanya. Yang ia tahu, untuk saat ini, ia tetap diam, tenang, terkontrol. Sementara perasaan itu berdenyut pelan, menunggu waktunya sendiri. Ruangan itu penuh, namun Ratna merasa sendirian. Aroma makanan bercampur parfum mahal memenuhi udara. Suara tawa berlapis-lapis, beradu dengan denting sendok dan piring. Ratna berdiri di sisi Bagas, sedikit di belakang, seperti kebiasaan yang terbentuk tanpa pernah mereka bicarakan. Tangannya terlipat rapi di depan perut. Wajahnya tenang, nyaris datar. Ia tahu tempat ini. Ia tahu orang-orangnya. Ia juga tahu bagaimana dirinya biasanya diperlakukan, sebagai bayangan. Bagas berbicara dengan lantang, suaranya percaya diri. Ia menikmati perhatian. Beberapa orang mengangguk, beberapa tertawa kecil menanggapi leluconnya. Ratna menatap lantai sebentar, lalu kembali mengangkat kepala. Ia tidak ingin terlihat hilang. Seseorang bertanya, nada suaranya ringan, seolah sekadar basa-basi. "Oh, ini istrimu." Bagas menoleh ke Ratna sekilas. Tatapannya singkat, dingin, lalu kembali ke orang-orang di depannya. Senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang tidak pernah sampai ke mata. "Iya," katanya. "Ratna." Nada itu membuat Ratna mengerti. Ia bukan dikenalkan. Ia disebut. Perempuan di seberang tersenyum sopan pada Ratna. "Senang bertemu denganmu." Ratna membalas anggukan kecil. "Senang bertemu juga." Belum sempat percakapan berkembang, Bagas menyela. Dia jarang ikut acara seperti ini. Ratna menoleh. Tidak membantah. "Lebih nyaman di rumah," lanjut Bagas. "Urusan-urusan kecil." Beberapa orang tertawa kecil. Ratna menangkapnya sebagai tawa yang aman, tidak jahat, tapi juga tidak peduli. Ia menarik napas pelan. Seseorang lain menyahut, mungkin bermaksud bercanda. "Wah, berarti Bagas dimanjakan, dong?" Bagas tertawa lebih keras. "Ya begitulah. Ada yang ngurus." Ratna merasakan dada kirinya mengeras. Namun wajahnya tetap sama. Ia berdiri tegak, bahunya tidak jatuh. Percakapan berlanjut. Tentang bisnis, tentang relasi, tentang pencapaian. Ratna menjadi pendengar yang tak dihitung. Sampai seseorang menunjuk ke arah meja makanan. "Ibu yang bantu menyiapkan semua ini?" tanyanya, setengah bertanya, setengah menebak. Bagas melirik Ratna lagi. Kali ini lebih lama. Ada sesuatu di tatapannya, keinginan untuk menegaskan posisi. "Iya," katanya cepat. Lalu, dengan nada santai yang menusuk, ia menambahkan, "Dia cuma pembantu di rumah." Waktu seakan berhenti 1 detik. Tawa yang tadi ramai mereda, berganti dengan hening yang canggung. Beberapa orang saling pandang. Ada yang tersenyum kaku, ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel, ada yang mengalihkan pandangan ke piringnya. Ratna tidak bergerak. Kata-kata itu jatuh tepat, bersih, tanpa ragu. Tidak diselubungi humor. Tidak ditarik kembali. Bagas mengatakannya seperti fakta yang tidak perlu diperdebatkan. Ratna merasakan panas singkat di telinganya. Bukan amarah. Lebih seperti kesadaran yang tiba-tiba menyala. Ia menelan ludah, menjaga napas tetap rata. Tangannya mengepal sebentar, lalu kembali rileks. Ia tidak membalas. Tidak satu kata pun. Bagas melanjutkan pembicaraan seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi, soal proyek kemarin. Namun suasana sudah berubah. Ratna bisa merasakannya dari cara orang-orang kini memandangnya. Bukan lagi netral. Ada simpati yang setengah malu. Ada penilaian yang tergesa. Ada jarak. Seorang perempuan menatap Ratna sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip permintaan maaf yang tidak terucap. Ratna membalas dengan anggukan kecil. Ia tidak ingin dikasihani. Ia melangkah 1 langkah menjauh, mendekati meja minuman. Gerakannya tenang, tidak tergesa, tidak mencari perhatian. Ia mengambil segelas air, meminumnya perlahan. Air itu dingin, membantu menjaga kendali. Di balik kaca, bayangannya terlihat utuh. Tidak retak, tidak runtuh. Hanya diam. Bagas menoleh, baru menyadari jarak itu. "Ratna," panggilnya singkat. Ratna menoleh. "Ya." "Nanti kita pulang bareng," katanya, nada perintah yang dibungkus kebiasaan. Ratna mengangguk. "Baik." Jawaban itu sederhana. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergeser. Bukan marah. Bukan sedih berlebihan. Lebih seperti garis yang ditarik pelan. Tapi pasti.
Ia berdiri di sana beberapa menit lagi, cukup untuk dianggap hadir. Lalu ia kembali ke sisi Bagas tanpa berkata apa-apa. Tidak membela diri. Tidak meluruskan. Ia membiarkan kalimat itu menggantung di udara, menjadi milik semua orang yang mendengarnya, termasuk Bagas sendiri. Saat mereka akhirnya melangkah keluar, udara malam menyentuh wajah Ratna. Ia menghirupnya dalam-dalam. Ada dingin yang menenangkan. Di dalam mobil, Bagas sibuk dengan ponselnya. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Ratna menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalan melintas satu persatu. Perasaan itu tidak meledak. Tidak dramatis. Hanya sunyi yang menetap. Sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Ratna tahu, diamnya nanti tidak akan sama lagi. Pagi menyelinap ke rumah dengan cahaya pucat. Ratna bangun lebih dulu, seperti biasa, tetapi ada jeda kecil sebelum kakinya menyentuh lantai. Jeda itu bukan malas. Ia hanya memastikan napasnya stabil, seperti menata barang rapuh sebelum dipindahkan. Di dapur, ia membuat kopi, 1 cangkir. Tidak 2. Bagas keluar kamar dengan langkah berat. Ia menatap meja, lalu menoleh. Kopiku. Ratna menuang air panas ke cangkirnya sendiri, mengaduk pelan. Aku kira kamu mau buat sendiri, katanya tanpa menoleh. Bagas berhenti. Sejak kapan? Ratna mengangkat bahu. Gerakannya kecil. Sejak pagi ini. Bagas mendengus, mengambil cangkir kosong, mengisinya sendiri. Ia meneguk cepat, seperti menelan kekesalan. Jangan aneh-aneh. Ratna tidak menjawab. Ia menyesap kopi, merasakan pahit yang bersih. Keheningan di antara mereka terasa berbeda. Bukan sunyi yang pasrah, melainkan ruang yang dipilih. Siang berlalu dengan tenang. Ratna membersihkan rumah secukupnya. Ia tidak lagi menata ulang bantal yang miring. Ia tidak mengecek ulang debu di sudut-sudut yang tak terlihat. Saat ponselnya bergetar, ia membaca pesannya lalu meletakkan kembali tanpa tergesa. Waktu tidak lagi ia kejar. Sore hari, Bagas pulang lebih cepat. Ia berhenti di ambang pintu, memperhatikan ruang tamu. Kok sofa berantakan? Ratna sedang melipat kain di meja. Kamu yang pakai. Biasanya kamu rapikan. Ratna menumpuk lipatan terakhir. Rapi. Hari ini tidak. Bagas mendekat, nada suaranya menurun. Kamu kenapa, sih? Ratna mengangkat kepala. Tatapannya tenang, tidak menantang. Tidak apa-apa. Jawaban kamu aneh. Ratna tersenyum tipis, cepat menghilang. Mungkin karena kamu tidak terbiasa. Bagas terdiam, seolah mencari kalimat yang tepat. Ia tidak menemukannya. Ia berbalik, menyalakan televisi dengan volume lebih keras dari perlu. Ratna melanjutkan pekerjaannya, langkahnya pelan, terukur. Makan malam sederhana. Ratna menyajikan piring, duduk tanpa menunggu isyarat. Bagas menatapnya, lalu piringnya. Ini saja. Cukup, jawab Ratna. Bagas mengaduk nasi. Biasanya kamu bikin lebih. Ratna mengunyah, menelan. Biasanya. Kata itu jatuh di meja, tidak keras, namun berat. Bagas menatapnya lebih lama, seperti mencoba membaca perubahan yang tidak ia pesan. Kamu marah? Ratna menggeleng. Tidak. Kalau begitu kenapa begini? Ratna meletakkan sendok. Aku memilih. Bagas tertawa pendek. Memilih apa? Memilih tidak menjelaskan, kata Ratna, suaranya rata. Bagas mengetukkan jari ke meja. Kamu bikin suasana nggak enak. Ratna mengangkat piringnya. Aku tidak berteriak. Ia berdiri, membawa piring ke dapur. Air mengalir. Suaranya menenangkan. Bagas duduk sendiri beberapa detik, lalu berdiri, mengikuti. Ratna, katanya, lebih pelan. Jangan buat aku kelihatan bodoh. Ratna mematikan keran. Ia mengeringkan tangan. Aku tidak sedang membuat apa-apa. Bagas mendekat setengah langkah. Kamu berubah. Ratna menatapnya. Aku diam. Bukan diam yang biasa. Ratna mengangguk kecil. Karena diamku sekarang ada batas. Bagas menarik napas, menahan. Batas dari apa? Ratna menggeleng. Dari kebiasaan. Ia melewatinya, kembali ke ruang tamu. Bagas berdiri di dapur, tangan mengepal, lalu dilepas. Ia menatap punggung Ratna, merasa jarak yang tidak bisa ia sentuh. Malam datang dengan sunyi yang tebal. Ratna duduk di sofa, membaca beberapa halaman buku lalu menutupnya. Ia tidak menunggu Bagas berbicara. Ia tidak menawarkan apapun. Ia hanya ada.
Bagas mondar-mandir. Besok ada urusan. Kamu ikut. Ratna menoleh. Jam berapa? Pagi. Kalau aku tidak bisa. Bagas berhenti. Kenapa tidak bisa? Ratna memikirkan jawabannya, lalu memilih yang paling sederhana. Aku ada rencana. Rencana apa? Ratna tersenyum tipis. Rencana yang tidak perlu kamu atur. Bagas tertawa tanpa humor. Kamu lupa posisi kamu. Ratna berdiri. Ia tidak mendekat. Aku ingat. Lalu aku menata ulang. Kata-kata itu tidak diikuti ancaman. Tidak ada nada tinggi. Hanya pernyataan yang selesai. Bagas membuka mulut, menutupnya kembali. Ia mengangkat tangan, menurunkannya. Kamu bikin ribet. Ratna berjalan ke kamar, menutup pintu tanpa membanting. Di dalam, ia duduk di tepi ranjang. Napasnya teratur. Dadanya ringan, seperti setelah meletakkan beban yang lama dipanggul. Di luar, Bagas berdiri beberapa saat, menatap pintu. Ia merasa sesuatu bergeser. Hal kecil yang dulu patuh kini tidak lagi bergerak sesuai perintah. Ia mengetuk sekali, ragu, lalu berhenti. Di antara dua sisi pintu, keheningan menggantung, tegang, rapat, dan penuh kemungkinan yang belum diucapkan. Pagi berikutnya, rumah masih menyimpan sisa ketegangan semalam. Ratna bangun dengan langkah ringan, seolah lantai tahu ia tidak ingin suara. Ia merapikan tempat tidur, membuka tirai sedikit saja, cukup untuk membiarkan cahaya masuk tanpa menyingkap segalanya. Di dapur, ia menyiapkan sarapan sederhana. Kali ini, ia tidak menoleh ke arah kamar Bagas. Ia duduk di meja makan dengan ponsel di tangan, membaca sesuatu yang membuat alisnya bergerak tipis. Tidak lama, ia mengetik balasan singkat. Jarinya cepat, yakin. Setelah itu, ponsel diletakkan terbalik. Ia menyeduh teh, menghirup aromanya, lalu meneguk pelan. Tidak ada tergesa. Bagas keluar kamar. Ia memerhatikan meja, lalu Ratna. Kamu nggak bikinin kopi? Ratna mengangkat mata. Aku minum teh. Jawabannya bukan itu. Ratna menyesap lagi. Kamu bisa buat sendiri. Bagas menghela napas, lalu berbalik ke dapur. Bunyi mesin kopi terdengar. Ia melirik Ratna, seperti mencari celah. Kamu kemana hari ini? Ratna merapikan cangkirnya. Keluar sebentar. Kemana? Urusan. Bagas tertawa kecil. Urusan apa? Ratna berdiri, mengambil tasnya. Urusan yang rapi. Bagas terdiam, menatap punggungnya saat Ratna berjalan ke pintu. Ia ingin bertanya lagi, tetapi kata-kata itu tertahan. Pintu tertutup tanpa suara. Di luar, Ratna melangkah mantap. Ia berhenti sejenak, menatap langit yang cerah, lalu berjalan. Ia tidak menoleh ke belakang. Ponselnya bergetar sekali. Ia tidak langsung menjawab. Ia menunggu hingga tiba di tempat yang tenang. Sebuah sudut kota yang tidak ramai, cukup jauh untuk berpikir. Ia duduk, membuka tas, mengeluarkan map tipis. Isinya tertata rapi. Ia membaca, mencoret satu baris, menandai halaman. Tidak ada angka yang disebut, tidak ada nama yang diumumkan. Hanya keputusan-keputusan kecil yang saling terhubung. Ia menutup map, mengunci tas, lalu mengirim satu pesan singkat. Wajahnya tetap tenang. Sore menjelang, Ratna kembali ke rumah. Ia menaruh tas di tempatnya, mengganti pakaian, lalu menyiapkan makan malam seperti biasa. Bedanya, kali ini ia memasak sambil bersenandung pelan. Irama itu halus, hampir tak terdengar. Bagas pulang lebih lambat. Ia masuk dengan langkah cepat. Kamu kemana? Ratna menoleh, masih mengaduk. Aku sudah bilang, keluar. Keluar kemana? Ratna mematikan kompor. Sudah selesai. Bagas mendekat. Kamu sekarang suka bikin aku bertanya-tanya. Ratna menyajikan piring. Pertanyaan tidak selalu perlu jawaban. Mereka makan. Bagas memperhatikan Ratna yang tampak tenang. Terlalu tenang. Kamu ketemu siapa? Ratna mengunyah, menelan. Aku bertemu waktu. Bagas mendengus. Main teka-teki. Ratna tersenyum singkat. Aku rapi. Kata itu membuat Bagas terdiam. Ia mengetukkan jari ke meja, lalu berhenti. Kamu simpan apa? Ratna meletakkan sendok. Kesabaran. Bagas tertawa pendek. Kamu pikir aku bodoh? Ratna berdiri, mengumpulkan piring. Aku pikir kamu lelah. Di dapur, air mengalir. Ratna mencuci dengan gerakan pasti. Ia mengelap tangan, lalu merapikan meja.
Bagas berdiri di ambang. Tidak masuk. Kamu berubah cepat. Ratna mengangguk kecil. Aku menata. Menata apa? Ratna menatapnya. Tatapan yang tidak menantang, tetapi juga tidak memberi jalan. Urutan. Malam turun. Ratna duduk di ruang tamu, membuka laptop sebentar, lalu menutupnya kembali. Ia mematikan lampu, menyisakan satu cahaya kecil. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini ia membaca, lalu menghela napas pendek, bukan karena berat, melainkan karena selesai. Bagas mondar-mandir. Kamu jadi sering pegang ponsel. Ratna menyandarkan punggung. Aku jadi sering tepat waktu. Dengan siapa kamu berhubungan? Ratna menatap jam dinding. Dengan diriku. Bagas membuka mulut, lalu menutupnya. Ia merasakan sesuatu yang tidak ia pahami. Seperti pintu yang dulu selalu terbuka kini tertutup rapi, tanpa suara kunci. Kamu nyembunyiin sesuatu. Ratna bangkit, berjalan melewatinya. Aku menjaga. Dari siapa? Ratna berhenti sejenak. Dari kebiasaan yang menggerus. Ia masuk kamar, menutup pintu pelan. Di dalam, Ratna duduk di tepi ranjang, mengeluarkan map tipis dari tas, mengecek isinya sekali lagi, lalu menyimpannya kembali. Ia menarik napas panjang. Mantap. Tidak ada senyum lebar. Tidak ada kegelisahan. Di luar, Bagas berdiri sendirian, merasakan kendali yang biasanya ia pegang kini licin. Di balik pintu tertutup itu, Ratna menyimpan sesuatu yang bukan sekadar rahasia, melainkan arah. Dan untuk pertama kalinya, arah itu sepenuhnya berada di tangannya. Pagi itu Bagas bangun dengan langkah berat dan wajah yang tak sabar. Ia berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya, merapikan rambut, membenarkan kerah kemeja, lalu menghela napas seperti seseorang yang merasa dunia menuntut terlalu banyak darinya. Ratna melihat semua itu dari ambang pintu, tanpa komentar. Aku ada pertemuan penting, kata Bagas, tanpa menoleh. Pastikan rumah beres. Ratna mengangguk satu kali. Tidak lebih. Bagas berhenti mengancingkan mansetnya. Kamu dengar? Aku dengar, jawab Ratna datar. Nada kamu aneh. Ratna menatap pantulan mereka di cermin. Nadaku sama. Bagas mendengus. Ia mengambil jam tangan, memakainya dengan gerakan cepat. Jangan bikin aku telat. Kamu tahu reputasiku. Ratna melangkah ke dapur, menyiapkan air minum. Ia menyerahkan gelas tanpa menunggu perintah. Bagas meneguknya, lalu meletakkan kembali dengan bunyi yang sengaja diperkeras. Ngomong-ngomong, katanya, kamu jangan ikut campur urusan luar. Aku nggak mau ada kesan aneh tentang kita. Ratna mengangkat alis tipis. Kesan apa? Bahwa kamu, Bagas berhenti, memilih kata, lebih dari yang seharusnya. Ratna tersenyum singkat. Seharusnya menurut siapa? Bagas mengencangkan rahangnya. Menurutku. Ratna tidak membalas. Ia berbalik, merapikan meja. Keheningan itu membuat Bagas tidak nyaman. Ia mengambil tasnya dengan gerakan kasar. Jangan sok misterius, katanya sebelum pergi. Itu nggak cocok buat kamu. Pintu tertutup keras. Siang berlalu tenang. Ratna menyelesaikan urusannya tanpa tergesa. Ketika Bagas pulang sore hari, ia membawa pulang aroma kemenangan. Senyum puas, langkah percaya diri, suara yang sedikit lebih keras dari perlu. Pertemuan tadi sukses besar, katanya sambil melepas sepatu. Kalau aku nggak turun tangan langsung, belum tentu jalan. Ratna mengangguk. Selamat. Bagas menoleh cepat. Itu saja. Ratna menatapnya. Kamu mau apa lagi? Bagas tertawa kecil, merasa unggul. Kadang aku lupa. Ya, kamu nggak akan pernah benar-benar paham dunia seperti ini. Ratna menutup buku yang sedang dibacanya. Mungkin. Bagas berjalan mondar-mandir. Makanya aku bilang, posisi itu penting. Ada yang memimpin, ada yang mengikuti. Ratna berdiri. Dan ada yang memilih. Bagas berhenti tepat di depannya. Kamu menantang aku. Ratna menatap mata Bagas tanpa menaikkan suara. Aku berdiri. Kata itu membuat Bagas tertawa. Kali ini lebih keras. Kamu lucu. Di rumah ini, kamu ada karena aku. Ratna mengambil napas pelan. Aku ada karena aku. Bagas mendekat, mencondongkan tubuh. Jangan lupa diri. Ratna tidak mundur. Aku sedang mengingatnya. Makan malam berlangsung dengan ketegangan tipis. Bagas berbicara panjang lebar tentang pencapaiannya, tentang orang-orang yang mengaguminya, tentang betapa ia dibutuhkan. Ratna mendengarkan tanpa menyela, tanpa mengiyakan berlebihan.
Kalau bukan aku, mereka kacau, kata Bagas sambil tersenyum puas. Ratna meletakkan sendok. Kalau bukan kamu, mereka mencari yang lain. Senyum Bagas menghilang. Apa maksudmu? Maksudku, dunia tidak berhenti. Bagas tertawa sinis. Kamu meremehkan aku sekarang. Ratna menggeleng. Aku menilai. Bagas berdiri mendadak. Kursinya bergeser keras. Jangan sok pintar. Kamu hidup nyaman karena aku. Ratna bangkit perlahan. Kenyamanan bukan izin untuk merendahkan. Bagas menatapnya tajam. Kamu lupa tempat. Ratna melangkah ke dapur, membawa piringnya. Aku sedang menentukan jarak. Bagas berdiri sendirian di ruang makan, napasnya cepat. Ada sesuatu dalam sikap Ratna yang tidak bisa ia patahkan dengan suara atau ancaman. Itu membuatnya kesal, dan untuk pertama kalinya, sedikit takut. Malam turun. Ratna menutup pintu kamar dengan tenang. Di luar, Bagas berdiri beberapa detik, menatap pegangan pintu, seperti mempertimbangkan sesuatu. Ia tidak mengetuk. Di dalam, Ratna duduk di tepi ranjang. Ia menatap lantai, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum orang yang melihat pola dengan jelas. Kesombongan Bagas semakin keras, semakin tak terkendali. Ia tahu tanda itu. Dan Ratna tahu, sesuatu yang terlalu tinggi tanpa pijakan, selalu jatuh dengan suara paling keras. Pagi itu Bagas bangun dengan langkah berat dan wajah yang tak sabar. Ia berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya, merapikan rambut, membenarkan kerah kemeja, lalu menghela napas seperti seseorang yang merasa dunia menuntut terlalu banyak darinya. Ratna melihat semua itu dari ambang pintu, tanpa komentar. Aku ada pertemuan penting, kata Bagas, tanpa menoleh. Pastikan rumah beres. Ratna mengangguk satu kali. Tidak lebih. Bagas berhenti mengancingkan mansetnya. Kamu dengar. Aku dengar, jawab Ratna datar. Nada kamu aneh. Ratna menatap pantulan mereka di cermin. Nadaku sama. Bagas mendengus. Ia mengambil jam tangan, memakainya dengan gerakan cepat. Jangan bikin aku telat. Kamu tahu reputasiku. Ratna melangkah ke dapur, menyiapkan air minum. Ia menyerahkan gelas tanpa menunggu perintah. Bagas meneguknya, lalu meletakkan kembali dengan bunyi yang sengaja diperkeras. Ngomong-ngomong, katanya, kamu jangan ikut campur urusan luar. Aku nggak mau ada kesan aneh tentang kita. Ratna mengangkat alis tipis. Kesan apa? Bahwa kamu, Bagas berhenti, memilih kata, lebih dari yang seharusnya. Ratna tersenyum singkat. Seharusnya menurut siapa? Bagas mengencangkan rahangnya. Menurutku. Ratna tidak membalas. Ia berbalik, merapikan meja. Keheningan itu membuat Bagas tidak nyaman. Ia mengambil tasnya dengan gerakan kasar. Jangan sok misterius, katanya sebelum pergi. Itu nggak cocok buat kamu. Pintu tertutup keras. Siang berlalu tenang. Ratna menyelesaikan urusannya tanpa tergesa. Ketika Bagas pulang sore hari, ia membawa pulang aroma kemenangan. Senyum puas, langkah percaya diri, suara yang sedikit lebih keras dari perlu. Pertemuan tadi sukses besar, katanya sambil melepas sepatu. Kalau aku nggak turun tangan langsung, belum tentu jalan. Ratna mengangguk. Selamat. Bagas menoleh cepat. Itu saja. Ratna menatapnya. Kamu mau apa lagi? Bagas tertawa kecil, merasa unggul. Kadang aku lupa. Ya, kamu nggak akan pernah benar-benar paham dunia seperti ini. Ratna menutup buku yang sedang dibacanya. Mungkin. Bagas berjalan mondar-mandir. Makanya aku bilang, posisi itu penting. Ada yang memimpin, ada yang mengikuti. Ratna berdiri. Dan ada yang memilih. Bagas berhenti tepat di depannya. Kamu menantang aku. Ratna menatap mata Bagas tanpa menaikkan suara. Aku berdiri. Kata itu membuat Bagas tertawa. Kali ini lebih keras. Kamu lucu. Di rumah ini, kamu ada karena aku. Ratna mengambil napas pelan. Aku ada karena aku. Bagas mendekat, mencondongkan tubuh. Jangan lupa diri. Ratna tidak mundur. Aku sedang mengingatnya. Makan malam berlangsung dengan ketegangan tipis. Bagas berbicara panjang lebar tentang pencapaiannya, tentang orang-orang yang mengaguminya, tentang betapa ia dibutuhkan. Ratna mendengarkan tanpa menyela, tanpa mengiyakan berlebihan. Kalau bukan aku, mereka kacau, kata Bagas sambil tersenyum puas. Ratna meletakkan sendok. Kalau bukan kamu, mereka mencari yang lain. Senyum Bagas menghilang. Apa maksudmu?
Maksudku, dunia tidak berhenti. Bagas tertawa sinis. Kamu meremehkan aku sekarang. Ratna menggeleng. Aku menilai. Bagas berdiri mendadak. Kursinya bergeser keras. Jangan sok pintar. Kamu hidup nyaman karena aku. Ratna bangkit perlahan. Kenyamanan bukan izin untuk merendahkan. Bagas menatapnya tajam. Kamu lupa tempat. Ratna melangkah ke dapur, membawa piringnya. Aku sedang menentukan jarak. Bagas berdiri sendirian di ruang makan, napasnya cepat. Ada sesuatu dalam sikap Ratna yang tidak bisa ia patahkan dengan suara atau ancaman. Itu membuatnya kesal, dan untuk pertama kalinya, sedikit takut. Malam turun. Ratna menutup pintu kamar dengan tenang. Di luar, Bagas berdiri beberapa detik, menatap pegangan pintu, seperti mempertimbangkan sesuatu. Ia tidak mengetuk. Di dalam, Ratna duduk di tepi ranjang. Ia menatap lantai, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum orang yang melihat pola dengan jelas. Kesombongan Bagas semakin keras, semakin tak terkendali. Ia tahu tanda itu. Dan Ratna tahu, sesuatu yang terlalu tinggi tanpa pijakan, selalu jatuh dengan suara paling keras. Bel siang berbunyi satu kali, pendek. Ratna yang sedang merapikan meja ruang tamu berhenti sejenak, lalu berjalan menuju pintu. Langkahnya tenang, tidak tergesa, seolah ia sudah siap menerima siapapun yang berdiri di balik pintu. Saat pintu terbuka, seorang pria parubaya berdiri dengan postur tegap. Rambutnya mulai memutih di pelipis, wajahnya tenang namun tegas. Matanya menatap Ratna dengan pengenalan yang jelas. Ratna, katanya pelan. Paman boleh masuk. Ratna mengangguk. Silakan, Paman. Bagas yang mendengar suara itu keluar dari kamar dengan wajah terkejut. Paman? Suaranya meninggi sedikit. Datang ke sini. Paman Bagas melangkah masuk tanpa terburu-buru. Ia melepas sepatunya rapi, menunggu Ratna mempersilakan sebelum duduk. Sikapnya sopan, bahkan terkesan berhati-hati. Kamu baik-baik saja? Tanya sang paman pada Ratna. Baik, jawab Ratna singkat. Bagas berdiri agak kaku. Ia tidak terbiasa melihat pamannya berbicara pada Ratna dengan nada seperti itu. Tenang, penuh perhatian. Biasanya, perhatian itu tertuju padanya. Paman gak bilang mau datang, kata Bagas. Tidak semua kunjungan perlu diumumkan, jawab pamannya tanpa nada menegur. Ratna mengambilkan minum, meletakkannya di depan sang paman terlebih dulu. Pria itu mengangguk kecil sebagai terima kasih, lalu menatap Ratna lebih lama dari yang Bagas rasa wajar. Rumah ini terasa rapi, kata sang paman. Tenang. Ratna tersenyum tipis. Saya jaga seperlunya. Bagas mengernyit. Rapi ya karena memang diurus. Bukan sekadar diurus, sahut sang paman. Ditata. Satu kata itu membuat Bagas terdiam. Ia duduk, namun tubuhnya tegang. Paman Bagas menyesap minum, lalu berkata, Paman hanya ingin memastikan sesuatu. Ratna mengangkat mata. Silakan. Kamu masih memegang apa yang menjadi hakmu? Tanyanya langsung, tanpa berputar-putar. Ratna tidak menjawab cepat. Ia menarik napas pelan, lalu mengangguk. Masih. Bagus, kata sang paman. Puas. Itu yang penting. Bagas berdiri mendadak. Paman bicara apa, sih? Dari tadi seperti kode-kode. Sang paman menatap Bagas, tenang namun tajam. Karena tidak semua hal perlu dibicarakan keras-keras. Ini rumah tanggaku, kata Bagas, suaranya ditekan. Dan Ratna bagian utamanya, jawab sang paman datar. Ratna tidak menoleh. Ia hanya berdiri, berdampingan dengan sang paman, sikapnya sejajar, tidak di belakang, tidak menunduk. Paman tidak lama, lanjut pria itu. Hanya ingin memastikan satu hal, Ratna tidak sendirian. Bagas menelan ludah. Maksud paman? Kalau kamu belum mengerti, jawab sang paman, itu bukan karena tidak jelas. Tapi karena kamu tidak melihat ke arah yang tepat. Ia berdiri. Ratna mengantar hingga ke pintu. Terima kasih sudah datang, Paman, ucap Ratna. Jaga dirimu, jawabnya. Dan tetap tenang. Ratna mengangguk. Saya selalu begitu. Pintu tertutup. Sunyi menyelimuti ruang tamu. Bagas menatap Ratna, matanya penuh tanya. Kamu bilang apa ke Paman? Tidak banyak, jawab Ratna sambil merapikan gelas. Kamu menyimpan sesuatu, kata Bagas, lebih pelan dari biasanya. Ratna menatapnya sebentar. Kamu baru menyadarinya sekarang. Bagas tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan pusat kendali. Ada sesuatu yang bergerak tanpa seizinnya.
tenang, rapi, dan tidak bisa ia hentikan. Dan perasaan tidak nyaman itu tinggal, menggantung di udara, tanpa satupun penjelasan yang bisa ia paksa keluar. Malam turun tanpa hujan, namun udara terasa berat. Lampu ruang tamu menyala penuh, lebih terang dari biasanya. Ratna berdiri di dekat jendela, tirai terbuka setengah. Ia tidak menunggu. Ia hanya bersiap. Bagas mondar-mandir dengan langkah pendek. Tangannya sesekali meremas ponsel, lalu meletakkannya kembali. Tatapannya berulang kali jatuh ke arah pintu, seolah berharap seseorang datang membawa jawaban yang bisa ia kendalikan. Ketika bel berbunyi, tubuhnya menegang. Ratna bergerak lebih dulu. Ia membuka pintu. Paman berdiri di ambang, jasnya rapi, wajahnya tenang. Tidak ada basa-basi. Ia masuk, menatap sekeliling, lalu berhenti di tengah ruangan. "Terima kasih sudah menunggu," kata paman. Ratna mengangguk. "Sudah waktunya." Bagas menoleh cepat. "Waktunya apa?" Paman tidak menjawabnya. Ia menatap Ratna, memberi isyarat halus. Ratna melangkah satu langkah ke depan. Posisinya sejajar, bukan di belakang siapapun. Ia berdiri dengan bahu tegak, napas stabil. "Kita tidak akan berputar-putar," kata paman, suaranya datar. "Malam ini hanya tentang kejelasan." Bagas tertawa pendek, gelisah. "Kejelasan apa?" Dari tadi semua bicara setengah-setengah. Ratna menoleh padanya. Tatapannya tidak dingin, tidak pula menantang. Hanya jujur. "Kamu ingin kejelasan, Bagas?" "Ya," jawab Bagas cepat. "Kamu simpan apa?" "Paman datang ke rumahku bicara seolah-olah." "Rumah ini," potong paman, "adalah tempat yang kamu tempati." Kata-kata itu jatuh pelan, namun berat. Bagas terdiam sepersekian detik. "Maksud paman?" Ratna menarik napas. Ia tidak tergesa. Ia tidak mencari efek. "Aku akan bicara," katanya. Paman mengangguk sekali. Ratna melangkah ke meja, mengambil map tipis yang sudah disiapkan. Ia tidak membukanya. Ia hanya meletakkannya di atas meja, telapak tangannya menahan sudutnya agar tidak bergeser. "Selama ini," ujar Ratna, "kamu melihatku sebagai sesuatu yang kecil. Itu pilihanmu." Bagas menyela, "Jangan dramatis." Ratna mengangkat tangan sedikit. Bagas terdiam. Gerakan itu sederhana, namun tegas. "Dengarkan." Keheningan mengunci ruangan. "Aku tidak pernah mengumumkan apapun," lanjut Ratna. "Bukan karena aku takut, tapi karena aku tidak perlu." Bagas menatap paman, mencari dukungan. Yang ia temukan hanya wajah yang tenang, nyaris hormat, mengarah pada Ratna. Ratna melanjutkan, suaranya rata. "Usaha yang kamu banggakan, kontrak, relasi, kemudahan, semuanya berada dalam lingkup yang sama. Lingkup yang aku kendalikan." Bagas menggeleng. "Kamu bicara apa?" Paman melangkah setengah langkah. Ratna adalah pemilik utama dari jaringan usaha yang selama ini menjadi sandaran banyak pihak. Bagas tertawa keras. Satu kali. "Tidak masuk akal." Ratna menatapnya. "Kamu tidak pernah bertanya." "Karena kamu." "Karena kamu memutuskan jawabannya sebelum bertanya," potong Ratna. Paman membuka map itu. Ia menyebutkan nama perusahaan-perusahaan, satu persatu, tanpa nada pamer. Nama-nama itu akrab di telinga Bagas. Terlalu akrab. Wajah Bagas berubah perlahan, dari ragu menjadi pucat. Itu klien," gumam Bagas. "Pemiliknya," kata paman, "Ratna." Kata itu menutup semua celah. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Bagas mundur satu langkah, kakinya menyentuh sofa. Ia duduk tanpa sadar. Ratna berdiri tetap di tempatnya. "Aku tidak mengambil apapun darimu. Aku hanya tidak menempatkan diriku di bawahmu." Bagas menatapnya, matanya melebar. "Jadi, semua ini nyata," jawab Ratna. "Sejak awal." Paman menambahkan, "Dan semua aset, keputusan strategis, serta kewenangan ada di tangan Ratna. Penuh." Bagas menggeleng lagi, kali ini lebih lemah. "Kenapa kamu diam?" Ratna menjawab tanpa jeda. "Karena aku ingin tahu bagaimana kamu memperlakukanku saat kamu mengira aku tidak punya apa-apa." Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah. Justru karena tenang, ia menghantam lebih keras. Bagas menutup wajahnya dengan tangan. Napasnya memburu. Paman menatap Ratna, lalu Bagas. "Malam ini bukan untuk negosiasi." Ratna mengangguk. "Ini hanya kejelasan." Bagas menurunkan tangannya. Matanya merah, bukan oleh tangis, melainkan oleh runtuhnya sesuatu yang ia pegang erat. "Kamu
kamu miliarder. Ratna tidak tersenyum. Itu istilahmu. Aku hanya bertanggung jawab atas apa yang kumiliki. Keheningan kembali jatuh, kali ini final. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Tidak ada lagi topeng yang bisa dipakai. Ratna menatap Bagas satu kali terakhir. Tatapan itu bersih, tanpa dendam. Paman menutup map, rapi. Kebenaran telah berdiri utuh di tengah ruangan. Tanpa suara keras, tanpa gemuruh. Dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa berpura-pura tidak melihatnya lagi. Pintu tertutup dengan bunyi yang terlalu keras. Bukan karena dibanting, melainkan karena tangan Bagas gemetar saat menariknya. Ruang tamu terasa menyempit. Lampu yang sama kini seperti menyorot kesalahannya satu persatu. Bagas berdiri di tengah ruangan, napasnya terengah. Ia mengusap wajahnya berulang kali, seolah bisa menghapus kalimat-kalimat yang baru saja didengarnya. Matanya beralih ke meja, ke map yang sudah tertutup rapi, lalu ke Ratna, yang berdiri tenang, seolah badai itu tidak pernah menyentuhnya. Ini tidak mungkin, gumam Bagas. Ia tertawa kecil, tawa yang patah. Ini permainan. Ratna tidak menjawab. Ia merapikan posisi kursi, menggesernya sedikit agar sejajar dengan meja. Gerakannya pelan, terkontrol. Keheningan itu membuat Bagas semakin gelisah. Kamu sengaja, kata Bagas, suaranya meninggi. Kamu jebak aku. Ratna mengangkat mata. Aku hidup. Diam. Bagas membentak, lalu segera menyesalinya. Suaranya sendiri membuatnya terkejut. Ia berjalan mondar-mandir, mengacak rambutnya. Semua orang tahu aku siapa. Aku yang di depan. Aku yang... Kamu yang berisik, potong Ratna singkat. Bagas berhenti. Dadanya naik turun. Ia meraih ponsel dari meja, menekan layar dengan jari yang licin oleh keringat. Satu panggilan. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Nada sambung terputus. Ia menatap layar, lalu mengetik pesan cepat. Menghapusnya, mengetik lagi. Ratna duduk. Ia menyilangkan kaki, punggungnya tegak. Tatapannya tidak mengikuti gerak Bagas. Ia memandang lurus ke depan, seolah sedang menunggu sesuatu yang pasti datang. Bagas mengangkat ponsel lagi. Ini salah, katanya, setengah memohon pada layar. Ini pasti salah. Ia berjalan ke jendela, mengintip keluar, lalu kembali. Kalau ini benar, katanya terbata. Kenapa mereka? Kenapa aku tidak tahu? Ratna menjawab tanpa menoleh. Karena kamu tidak bertanya. Bohong. Bagas memukul meja dengan telapak tangan. Gelas bergetar. Aku akan telepon semua orang. Mereka kenal aku. Ratna menoleh pelan. Kenal citramu. Bagas menekan panggilan. Kali ini tersambung, lalu terputus cepat. Ia menatap layar dengan mata membelalak. Panggilan berikutnya bahkan tidak berdering. Pesan terkirim, tak dibalas. Ia menelan ludah. Ini ulahmu, katanya lirih. Kamu lakukan sesuatu. Ratna berdiri, mengambil gelas yang bergetar tadi, memindahkannya ke tempat yang aman. Aku tidak perlu melakukan apapun. Mereka tahu kemana harus menghadap. Bagas tertawa lagi, lebih keras, nyaris histeris. Tidak, aku yang membangun semua itu. Ratna menatapnya. Kamu berdiri di lantai yang kukuh. Kamu mengira itu tanahmu. Kata-kata itu membuat Bagas terdiam. Ia menurunkan ponsel. Wajahnya memucat. Jadi, mereka akan menjauh. Ratna tidak menjawab. Diamnya cukup. Bagas menggeleng cepat, seolah menolak kenyataan. Aku bisa jelaskan. Aku bisa minta maaf. Aku. Ia mendekat, langkahnya ragu. Ratna, kamu tahu aku bisa berubah. Ratna menahan jarak. Kamu berubah saat kamu kehilangan pegangan. Bagas tersentak. Aku suamimu. Ratna mengangguk kecil. Aku istrimu. Ia tidak menambahkan apapun. Pernyataan itu berdiri sendiri, dingin dan bersih. Bagas merosot duduk di sofa. Bahunya jatuh. Tangannya menutupi wajahnya. Nafasnya tersengal. Semua orang akan menertawakanku, katanya parau. Mereka akan bilang aku tidak tahu apa-apa. Ratna berjalan kerak, mengambil buku, lalu meletakkannya kembali dengan rapi. Kamu takut pada cermin. Bagas menurunkan tangannya. Matanya merah. Kamu menikmati ini. Ratna menatapnya lama. Aku menikmati keheningan. Ponsel Bagas bergetar. Ia menyambar, membaca cepat. Wajahnya berubah. Pesan singkat itu cukup. Ia menutup layar, menatap kosong. Apa? Tanya Ratna. Bagas menggeleng.
Tidak, tidak apa-apa. Namun suaranya pecah. Ia menelan, lalu berbisik, mereka mundur. Ratna mengangguk, seolah itu sudah ia duga. Kamu bisa duduk. Bagas tertawa getir. Duduk di mana? Semua kursi sudah diambil. Ratna kembali ke posisinya semula. Harga diri tidak pernah duduk di atas kursi orang lain. Bagas bangkit setengah badan, lalu jatuh kembali. Aku terlihat bodoh. Ratna menatapnya dengan jarak yang aman. Kamu terlihat telanjang. Kata itu menghentikannya. Bagas menunduk. Bahunya bergetar. Tidak ada tangis keras. Hanya napas yang gagal teratur. Ia memandang lantai, seolah di sanalah semua yang ia banggakan tercecer. Ratna berdiri, mengambil tasnya, lalu berhenti di depan Bagas. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak perlu. Bagas mengangkat kepala. Jangan tinggalkan aku. Ratna tidak bergerak mendekat. Aku tidak pernah meninggalkan diriku. Ia melangkah pergi, meninggalkan Bagas di ruang yang terasa semakin besar dan kosong. Lampu tetap menyala, tetapi cahayanya tidak lagi menghangatkan. Bagas duduk sendiri, ponsel tergeletak di lantai, pantulan wajahnya di layar hitam terlihat kecil. Untuk pertama kalinya, tidak ada siapapun yang bisa ia perintah. Tidak ada panggung yang bisa ia kuasai. Harga diri yang dulu ia pamerkan runtuh pelan, tanpa suara, dan tidak ada tangan yang tersisa untuk menahannya. Pagi datang dengan terang yang jujur. Ratna berdiri di ruang tamu, tirai terbuka penuh. Cahaya jatuh rata, tidak menyisakan sudut gelap. Bagas masih di sofa, semalaman tidak benar-benar tidur. Wajahnya kusut, mata cekung. Ia menoleh ketika Ratna melangkah masuk, membawa 2 gelas air. Ratna meletakkan 1 gelas di meja kecil, 1 lagi di depannya sendiri. Ia tidak duduk. Ia berdiri, punggung lurus, bahu sejajar. Jarak di antara mereka dijaga dengan rapi. Kita bicara, kata Ratna. Bagas mengangguk cepat, seperti orang yang takut kesempatan itu diambil kembali. Iya, aku siap dengar. Ratna menatapnya sebentar, memastikan suaranya stabil. Aku tidak akan mengulang apapun. Bagas menelan ludah. Aku juga tidak akan menyangkal. Ratna mengangguk kecil. Baik. Ia menarik kursi, duduk dengan tenang. Tidak ada kertas, tidak ada map. Hanya kata-kata yang dipilih dengan hati-hati. Batas pertamaku sederhana. Nada bicaramu padaku berhenti di sini. Bagas membuka mulut. Ratna mengangkat tangan, isyarat halus. Bagas menutupnya kembali. Tidak ada lagi merendahkan, lanjut Ratna. Tidak di rumah. Tidak di luar. Tidak dengan alasan apapun. Bagas mengangguk. Aku mengerti. Ratna menatapnya. Mengerti bukan berarti setuju. Mengerti berarti patuh. Kata itu jatuh bersih. Bagas mengangguk lagi, kali ini lebih pelan. Iya. Batas kedua, kata Ratna. Keputusan yang menyangkut hidupku tidak kamu ambil tanpa persetujuanku. Selama ini. Berhenti, potong Ratna singkat. Aku tidak membuka ruang pembelaan. Bagas meremas jari-jarinya. Baik. Ratna melanjutkan, suaranya tetap datar. Batas ketiga. Kamu tidak lagi berbicara atas namaku. Tidak mewakiliku. Tidak menjelaskanku. Bagas menatap lantai. Aku sering. Ratna menatapnya. Sering bukan alasan. Keheningan singkat menyela. Ratna menggeser gelasnya, menyesap sedikit air. Ia tidak terburu-buru. Ia memberi waktu, bukan karena ragu, melainkan karena yakin. Aku tidak meminta maaf, kata Ratna kemudian. Bagas mengangkat kepala. Kenapa? Karena aku tidak salah, jawab Ratna. Bagas terdiam. Nafasnya berat. Aku yang salah. Ratna mengangguk. Itu pengakuanmu. Bukan bebanku. Ia berdiri, melangkah 1 langkah ke depan. Tidak mendekat terlalu jauh. Harga diriku tidak untuk ditukar. Tidak untuk diringankan. Tidak untuk diuji. Bagas menatapnya. Matanya basah. Aku takut kehilanganmu. Ratna tidak menghindar dari tatapan itu. Takut bukan cinta. Bagas mengusap wajahnya. Aku bisa berubah. Ratna mengangguk kecil. Perubahan bukan janji. Itu kebiasaan baru yang konsisten. Aku akan lakukan. Ratna menatap jam dinding. Waktu akan menilai. Ia berbalik, berjalan ke jendela. Dari sana, ia melihat pantulan dirinya. Tenang, utuh. Ada 1 hal lagi, katanya tanpa menoleh. Bagas menegakkan punggung. Apapun.
Kendali, ujar Ratna. Bukan karena aku ingin berkuasa. Karena aku berhak. Bagas mengangguk. Aku menyerahkannya. Ratna menoleh pelan. Kendali tidak diserahkan. Ia diambil oleh orang yang bertanggung jawab. Bagas terdiam. Kalimat itu tidak memberinya celah. Ratna kembali ke kursinya. Aku akan tetap di rumah ini untuk sementara, katanya. Dengan syarat-syarat yang jelas. Bagas cepat menimpali. Aku setuju. Ratna mengangkat tangan lagi. Syarat bukan negosiasi. Bagas menutup mulut. Mengangguk. Pelanggaran akan ada konsekuensi, lanjut Ratna. Tanpa peringatan. Tanpa debat. Bagas menghela napas. Aku siap. Ratna memandangnya lama. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada kelembutan yang mengaburkan. Hanya kejelasan. Ia berdiri. Percakapan selesai. Bagas bangkit setengah badan. Ratna. Ratna berhenti. Menoleh. Aku mendengar, tapi tidak semua suara perlu dijawab. Bagas duduk kembali. Tangannya jatuh ke sisi tubuh. Lelah. Ia memandang lantai, lalu ke gelas air yang belum disentuh. Ratna berjalan ke dapur, merapikan satu piring yang tertinggal, menggeser kursi yang tidak sejajar. Setiap gerakannya tepat, seperlunya. Tidak ada yang dibuang, tidak ada yang ditunda. Ia kembali ke ruang tamu, mematikan lampu yang tidak diperlukan. Cahaya tersisa cukup untuk melihat, tidak lebih. Ratna berdiri di ambang pintu, punggung tegak. Keheningan turun, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai penegasan. Ratna tidak menunduk. Ia tidak perlu. Dan dalam sunyi yang berwibawa itu, kendali berada sepenuhnya di tangannya. Hujan turun tipis sejak sore, meninggalkan bau tanah yang lembab di udara. Ratna duduk di meja makan dengan secangkir teh yang sudah mendingin. Ia tidak terburu-buru meminumnya. Dari ruang tamu, terdengar langkah Bagas yang ragu, maju 2 langkah, mundur 1. Ia berhenti tepat di ambang, seolah garis itu punya arti. Ratna, katanya pelan. Ratna mengangkat mata. Katakan. Bagas mendekat, kali ini benar-benar duduk di kursi seberang. Bahunya merosot, tangannya bertaut. Ia menarik napas panjang, menata kata-kata. Aku minta maaf. Ratna tidak bereaksi. Ia menunggu. Aku tahu aku salah, lanjut Bagas cepat, seperti takut kehabisan waktu. Aku terlalu percaya diri. Aku terbawa suasana. Tapi aku mencintaimu. Ratna mengangguk kecil. Lanjut. Bagas menelan ludah. Aku menyesal karena aku tidak tahu. Kalau aku tahu dari awal. Ratna mengangkat tangan. Berhenti. Bagas terdiam. Kamu menyesal karena tidak tahu, kata Ratna tenang. Bukan karena memperlakukanku seperti itu. Bagas membuka mulut, menutupnya kembali. Tidak. Maksudku. Penyesalan bersyarat, potong Ratna. Itu bukan penyesalan. Bagas mengusap wajahnya. Aku bisa berubah. Sekarang aku paham posisimu. Aku akan menghargaimu. Ratna menatapnya lurus. Kamu akan menghargai apa? Dirimu. Jawab Bagas cepat. Sebagai apa? Tanya Ratna. Bagas ragu sepersekian detik. Sebagai pasangan. Ratna menunduk sebentar. Bukan karena goyah, melainkan memastikan nada suaranya tetap datar. Kamu menghargai kedudukanku. Bukan keberadaanku. Bagas menggeleng. Itu tidak adil. Ratna menatapnya. Adil itu tepat. Bagas bersandar, lalu condong ke depan lagi. Aku kehilangan segalanya. Kamu satu-satunya yang tersisa. Ratna menghela napas pendek. Itu bukan cintaku yang kamu cari. Itu pelampung. Bagas tersentak. Aku butuh kamu. Kamu butuh stabilitas, jawab Ratna. Aku tidak lagi menyediakan itu. Bagas meraih tangan Ratna di meja. Ratna menarik tangannya dengan tenang. Tidak kasar, tidak ragu. Jangan. Bagas menahan napas. Aku akan ikut aturanmu. Semua batas itu. Aku setuju. Ratna menatap jarinya sendiri. Kamu setuju karena terdesak. Bukankah itu awal yang baik? Bagas memaksa senyum. Orang berubah saat terdesak. Ratna mengangkat mata. Orang jujur berubah saat sadar. Bagas tertawa kecil. Rapuh. Kamu terlalu keras. Ratna berdiri, mendorong kursinya rapi ke bawah meja. Aku jelas. Bagas ikut berdiri. Kalau aku jatuh, kamu juga akan terdampak. Kita terikat. Ratna melangkah 1 langkah menjauh.
Aku sudah memisahkan ikatan yang perlu. Bagas menurunkan suara, mencoba nada lain. Aku malu. Aku hancur. Tolong, jangan tambah. Ratna menatapnya lama. Aku tidak menambah apapun. Kamu menumpuknya sendiri. Bagas menggeleng, matanya basah. Aku bisa minta maaf di depan siapapun. Aku bisa mengakui semuanya. Ratna mengangguk. Pengakuan publik tidak menyembuhkan kebiasaan privat. Bagas mendekat setengah langkah. Kamu menikmati ini. Ratna tidak mundur. Aku menikmati kejujuran. Bagas terdiam. Ia menunduk, lalu mengangkat kepala lagi dengan cepat, mencoba jalur terakhir. Aku akan berubah, kalau kamu memberi kesempatan. Ratna mengangkat alis tipis. Dengar kalimatmu. Bagas terdiam. Kamu menaruh perubahanmu di tanganku, lanjut Ratna. Itu manipulasi. Bagas mengusap tengkuknya. Aku hanya takut. Ratna mengangguk. Takut itu milikmu. Hening sejenak. Hujan di luar mereda, menyisakan tetes-tetes yang jatuh pelan. Ratna kembali duduk, mengambil teh yang sudah dingin, meneguknya tanpa ekspresi. Ia berdiri lagi, menatap Bagas dengan ketenangan yang tidak memberi ruang tawar. Keputusanku tidak lahir malam ini, kata Ratna. Ia tumbuh dari hari-hari yang kamu anggap kecil. Bagas menatapnya, putus asa. Apapun yang kamu minta. Ratna menggeleng. Aku tidak meminta. Lalu apa? Tanya Bagas, suaranya hampir berbisik. Aku menetapkan, jawab Ratna. Ia mengambil tasnya, memeriksa isinya singkat, lalu menghadap Bagas. Kamu menyesal karena kehilangan kendali. Bukan karena melukai. Bagas menutup mata. Aku tidak bisa kehilanganmu. Ratna melangkah ke pintu. Aku tidak bisa kehilangan diriku lagi. Ia berhenti sejenak, tanpa menoleh. Percakapan ini tidak mengubah apapun. Pintu terbuka. Udara malam masuk, segar dan dingin. Ratna melangkah keluar satu langkah, lalu berhenti, menutup pintu perlahan. Tidak ada benturan, tidak ada drama. Di dalam, Bagas berdiri dengan tangan menggantung. Di luar, Ratna berdiri tegak. Keputusan itu menguat di dadanya. Tidak goyah, tidak tergesa. Dan untuk pertama kalinya, penyesalan yang terlambat tidak lagi punya kuasa atas arah hidupnya. Malam menyisakan sunyi yang berbeda. Tidak menekan, tidak pula kosong. Ratna duduk di tepi ranjang, punggungnya tegak, telapak tangannya bertumpu ringan di atas paha. Lampu kamar redup, cukup untuk membuat bayangan-bayangan lembut di dinding. Ia tidak menyalakannya lebih terang. Ia tidak butuh cahaya tambahan untuk melihat apapun. Semuanya sudah jelas. Ia memejamkan mata sebentar. Bukan untuk lari, melainkan untuk merapikan isi kepala. Wajah Bagas terlintas, bukan sebagai sosok yang memohon atau yang marah, melainkan sebagai rangkaian sikap kecil yang dulu sering ia abaikan. Nada suara yang berubah saat ada orang lain. Tatapan yang menilai. Cara ia memotong kalimat Ratna, lalu menyambungnya dengan versi yang dianggap lebih pantas. Semua itu hadir tanpa emosi berlebih, seperti daftar yang akhirnya lengkap. Ratna membuka mata. Nafasnya stabil. Selama ini, ia mencintai dengan cara yang sunyi. Memberi ruang, memberi waktu, menahan diri. Ia mengira ketenangan adalah bentuk kedewasaan. Ia percaya bahwa tidak semua hal harus diucapkan untuk dipahami. Namun, malam ini, ia menerima satu kebenaran yang tidak lagi bisa diputarbalikkan. Ia tidak pernah dicintai sebagai manusia utuh. Ia dicintai sebagai peran. Sebagai istri yang tidak menuntut. Sebagai latar yang tidak bersuara. Sebagai sosok yang aman untuk disepelekan. Ketika peran itu runtuh, yang tersisa bukan cinta yang bertahan, melainkan kepanikan. Ratna menelan ludah pelan. Tidak ada amarah yang melonjak. Yang ada hanya kesadaran yang menetap, dingin, dan bersih. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Tirai ia singkap sedikit. Lampu-lampu rumah tetangga terlihat samar. Kehidupan orang lain berjalan seperti biasa. Ratna menyadari sesuatu yang sederhana namun menentukan. Hidupnya juga akan berjalan. Tanpa perlu membuktikan apapun. Tanpa perlu menjelaskan ulang dirinya kepada orang yang memilih tidak melihat. Di meja rias, ponselnya tergeletak. Ia tidak menyentuhnya. Tidak ada pesan yang ia tunggu. Tidak ada kata yang perlu ia jawab. Keputusan yang matang tidak lahir dari reaksi, melainkan dari ketenangan yang tidak terganggu oleh permintaan terakhir. Ratna kembali duduk, kali ini di kursi dekat meja. Ia membuka laci, mengambil sebuah map tipis. Isinya bukan dokumen besar, bukan pula pengakuan dramatis. Hanya catatan yang selama ini ia susun untuk dirinya sendiri. Batas, prinsip,
dan hal-hal yang tidak lagi bisa ditawar. Ia membacanya sekali, lalu menutup map itu kembali. Tidak ada yang berubah. Itu pertanda baik. Ia teringat satu kalimat yang tadi sempat terucap, tentang kehilangan. Bagas takut kehilangan dirinya. Ratna kini tahu, ketakutan itu bukan tentang dirinya sebagai manusia, melainkan tentang dunia yang tak lagi bisa ia kendalikan. Pemahaman itu tidak menyakitkan, justru membebaskan. Ratna berdiri lagi, berjalan keluar kamar. Rumah terasa lebih luas. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai, ritmis, mantap. Ia berhenti di ruang tamu, tempat percakapan-percakapan dulu sering berakhir tanpa kesimpulan. Ia menatap sofa itu, bukan dengan nostalgia, melainkan dengan jarak yang sehat. Ia duduk sebentar, membiarkan punggungnya bersandar. Tidak ada air mata yang jatuh. Jika dulu ia menahan banyak hal, malam ini ia tidak perlu menahan apapun. Kesedihan tidak selalu hadir sebagai ledakan. Kadang ia datang sebagai keputusan yang tidak lagi bisa ditunda. Ratna berbicara pada dirinya sendiri. Suaranya rendah, nyaris berbisik. Aku tidak berlebihan. Aku tepat. Kalimat itu tidak perlu penguatan. Ia berdiri, mematikan lampu ruang tamu, lalu kembali ke kamar. Ia mengganti pakaian dengan gerakan sederhana, teratur. Setiap tindakan terasa seperti menutup satu pintu kecil yang dulu dibiarkan terbuka. Tidak ada penyesalan di sana. Sebelum berbaring, Ratna menatap cermin. Ia melihat wajahnya sendiri, tenang, utuh, tanpa kebutuhan untuk disetujui. Ia tidak lebih keras dari sebelumnya, tidak pula lebih dingin. Ia hanya tidak lagi menempatkan dirinya di posisi yang salah. Ia mematikan lampu. Kegelapan menyambut tanpa ancaman. Di dalamnya, Ratna menyusun hari esok dengan jelas. Bukan sebagai rencana pelarian, melainkan sebagai arah. Ia tahu apa yang akan ia lakukan, apa yang akan ia katakan, dan apa yang tidak lagi perlu ia jelaskan. Keputusan itu tidak diucapkan keras-keras. Tidak perlu. Ia sudah final, matang, dan berdiri kokoh di dalam dirinya. Ratna berbaring, menarik selimut dengan rapi, dan menutup mata. Di keheningan itu, kebenaran tidak lagi menyakitkan. Ia hanya menjadi fondasi, tempat Ratna berpijak untuk melangkah tanpa ragu, tanpa menoleh, dan tanpa meninggalkan dirinya sendiri lagi. Pagi datang tanpa upacara. Cahaya masuk melalui celah tirai, memantul di lantai yang bersih. Ratna sudah berpakaian rapi ketika Bagas keluar dari kamar mandi. Tidak ada basa-basi. Tidak ada sisa emosi semalam yang perlu dihangatkan. Udara di rumah itu netral, seperti ruang tunggu. Ratna berdiri di dekat meja, map tipis di tangannya. Ia menunggu Bagas menyadari kehadirannya. Tidak lama. Kamu bangun pagi, kata Bagas, berusaha terdengar biasa. Iya, jawab Ratna. Kita perlu bicara. Bagas mengangguk, lalu duduk. Ia menunggu, mungkin berharap ada celah untuk kembali menawar. Ratna tidak duduk. Ia berdiri tegak, jaraknya cukup untuk tidak terasa intim. Aku sudah memutuskan, kata Ratna. Bagas menahan napas. Soal semalam. Bukan, jawab Ratna. Soal kita. Bagas menyandarkan punggungnya. Aku sudah minta maaf. Ratna mengangguk kecil. Aku tahu. Lalu, tanya Bagas. Lalu aku tidak menerimanya, kata Ratna, datar. Bagas tertawa singkat, seperti refleks. Kamu bercanda. Ratna membuka map, mengeluarkan satu lembar kertas, lalu meletakkannya di meja. Aku tidak. Bagas melirik kertas itu. Apa ini? Batas, kata Ratna. Dan keputusan. Bagas mengusap rahangnya. Kamu mau mengusirku? Ratna menatapnya lurus. Iya. Tidak ada perubahan nada. Tidak ada tekanan. Kata itu berdiri sendiri. Kamu tidak bisa begitu saja. Bagas berhenti ketika Ratna mengangkat tangan. Aku bisa, kata Ratna. Dan aku sudah. Bagas berdiri. Ini rumah kita. Ratna mengangguk. Dulu. Kamu keterlaluan, katanya. Suara mulai meninggi. Ratna tetap tenang. Aku tepat. Bagas berjalan mondar-mandir satu langkah, lalu berhenti. Aku tidak punya tempat. Itu bukan urusanku, jawab Ratna. Kamu dingin, katanya. Tidak, kata Ratna. Aku jelas. Bagas mendekat, berhenti satu langkah di depannya. Kamu akan menyesal. Ratna tidak mundur. Aku menyesal jika tidak melakukan ini. Hening jatuh, padat dan bersih. Ratna menggeser map itu sedikit lebih dekat ke Bagas. Kamu punya waktu 1 jam. Ambil barangmu. Bagas menatap kertas itu lagi.
Dan kalau aku tidak mau? Ratna menatap jam dinding. Maka aku yang akan menutup pintu. Bagas tertawa pahit. Kamu berubah. Ratna menggeleng. Aku berhenti menahan. Bagas memutar badan, berjalan ke kamar. Langkahnya cepat, tidak rapi. Ratna tetap di tempatnya. Ia tidak mengikuti. Ia tidak perlu. Dari kamar, terdengar suara laci dibuka, ditutup. Benda-benda dipindahkan. Tidak ada teriakan. Tidak ada benda yang dibanting. Bagas kembali membawa tas. Wajahnya keras, matanya lelah. Kunci, kata Ratna. Bagas terdiam, lalu mengeluarkan kunci dari saku, meletakkannya di meja. Suara logam itu ringan, tapi tegas. Kamu benar-benar melakukan ini, katanya. Iya, jawab Ratna. Bagas menatap sekeliling, seperti ingin meninggalkan jejak. Aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Ratna mengangguk. Aku tahu. Bagas melangkah ke pintu. Tangannya digagang, ragu sepersekian detik. Kalau aku berubah. Ratna memotong, suaranya tetap rendah. Pergilah. Bagas menoleh, ingin mengatakan sesuatu lagi. Ratna tidak menunggu. Ia membuka pintu lebih lebar, memberi ruang yang cukup. Bukan untuk debat. Untuk selesai. Bagas melangkah keluar. Udara pagi menyentuh wajahnya. Ia berdiri sebentar di ambang, lalu melangkah turun. Ratna menutup pintu perlahan. Tidak dibanting. Tidak ditarik emosi. Kunci diputar. 1 kali. Bunyi itu final. Ratna berdiri di balik pintu, menarik napas. Tidak ada gemetar. Tidak ada air mata yang mendesak. Ia berjalan ke ruang tamu, merapikan map itu kembali ke laci. Meja kembali kosong. Rumah kembali tenang. Ia membuka jendela, membiarkan udara segar masuk. Cahaya pagi terasa lebih terang. Ratna berdiri di sana beberapa saat, memastikan satu hal di dalam dirinya sudah benar-benar selesai. Bagas tidak lagi ada di rumah itu. Dan lebih penting lagi, ia tidak lagi ada di hidup Ratna. Bagas berdiri di trotoar dengan tas di kakinya. Pagi masih muda, tapi dunia terasa sudah menutup pintu. Ia menatap rumah itu sekali lagi, bukan untuk berharap, melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang tersisa. Pintu tertutup rapat. Tidak ada bayangan Ratna di balik kaca. Tidak ada gerak yang bisa ditafsirkan sebagai ragu. Ia melangkah pergi. Langkahnya membawa dia ke tempat-tempat yang dulu terasa aman. Kafe yang biasa ia datangi menyambut dengan senyum yang kini cepat memudar. Seorang kenalan yang dulu selalu berdiri dekat kini hanya mengangguk singkat, lalu berpura-pura sibuk. Ponselnya bergetar, bukan panggilan, melainkan pesan-pesan pendek yang menunda, menolak, dan mengakhiri kerjasama dengan alasan yang rapi. Untuk sementara, tulis 1 pesan. Kita evaluasi ulang, tulis yang lain. Situasinya berubah, tulis yang ketiga. Bagas membaca semuanya tanpa membalas. Kata-kata itu berbaris seperti pintu yang dikunci satu persatu. Ia menekan layar, berharap ada satu nama yang masih bersedia bicara. Tidak ada. Ia duduk, menyandarkan punggung. Kepalanya berdenyut. Ia mencoba mengingat kapan semua ini mulai runtuh. Bukan malam pengungkapan. Bukan pagi saat ia diusir. Lebih jauh. Saat ia memilih meremehkan. Saat ia menganggap diam sebagai izin. Siang datang tanpa peringatan. Bagas berpindah tempat, seolah jarak bisa mengubah kenyataan. Ia mampir ke kantor lama, ruang yang dulu memberinya rasa penting. Resepsionis menatapnya dengan sopan yang kaku. Maaf, Pak. Akses Anda sudah tidak aktif. Sejak kapan? Tanyanya. Pagi ini, jawabnya singkat. Bagas tertawa kecil. Kosong. Ia berbalik, keluar sebelum ada pertanyaan lanjutan. Di parkiran, ia menyadari sesuatu yang lebih sederhana. Mobil itu bukan lagi miliknya. Ia merogoh saku, kunci ada, tetapi rasa aman sudah pergi. Ia berjalan kaki. Telepon akhirnya berdering. Ia mengangkat dengan cepat. Suara di seberang dingin dan profesional. Kami tidak bisa melanjutkan. Nama Anda berisiko. Karena apa? Tanya Bagas. Hari ini bukan soal alasan, jawab suara itu. Ini soal konsekuensi. Panggilan terputus. Sore merapat. Bagas menemukan dirinya di kamar kecil yang disewa mendadak. Dinding tipis, jendela sempit. Ia meletakkan tas di sudut, duduk di ranjang yang berderit. Sunyi menekan, bukan dengan keras, melainkan dengan konsisten. Ia menatap tangan sendiri. Tangan yang dulu menunjuk, kini gemetar ringan. Ia mencoba menghubungi seseorang yang dulu sering ia sebut teman dekat. Nada sambung panjang. Tidak diangkat.
Pesan dibaca, tidak dibalas. Ia mengirim satu lagi, lebih pendek, lebih jujur. Tetap tak ada jawaban. Malam turun. Bagas berdiri di depan cermin kamar mandi yang retak. Wajahnya tampak asing. Garis di dahi lebih dalam. Mata yang dulu cepat menilai kini kelelahan. Ia menyebut nama Ratna pelan, seperti mantra yang kehilangan daya. Tidak ada jawaban. Tidak akan ada. Ia teringat kata-katanya sendiri, kalimat yang dulu ia ucapkan dengan ringan. Kini kalimat itu kembali, tidak untuk disangkal, melainkan untuk menghakimi. Ia mencoba membela diri dalam pikirannya, menyusun alasan. Semuanya terdengar tipis. Tidak ada yang berdiri. Hari berikutnya, ia mencoba satu pintu lagi. Satu peluang kecil. Ia datang dengan rencana, dengan senyum yang dilatih. Orang di depannya mendengarkan, lalu menutup buku catatan. Kami tidak ingin terlibat. Karena Ratna, tanya Bagas, terlalu cepat. Orang itu mengangkat alis. Karena Anda. Bagas keluar dengan langkah berat. Di luar, hujan turun singkat, seperti mengejek. Ia tidak berteduh. Ia membiarkan bajunya basah. Dingin itu terasa adil. Waktu bergerak, tidak peduli. Setiap jam membawa kehilangan baru yang tidak dramatis. Langganan diputus, akses ditarik, undangan tidak datang. Bukan ledakan, melainkan erosi. Sedikit demi sedikit, sampai tidak ada yang tersisa untuk dipertahankan. Di malam yang sunyi, Bagas duduk di lantai kamar. Punggungnya menempel dinding. Ia tertawa sendiri, pendek, lalu berhenti. Penyesalan datang tanpa janji perbaikan. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada pintu yang bisa diketuk dengan cara lama. Ia memahami sesuatu yang pahit dan jelas. Dunia tidak merampas apapun darinya. Dunia hanya berhenti menutupinya. Nama Ratna tidak lagi ia sebut. Bukan karena hormat, melainkan karena jarak yang tak terjembatani. Ia menunduk, memejamkan mata. Tidak ada air mata yang heroik. Hanya kelelahan yang menetap. Saat lampu kamar dipadamkan, gelap datang dengan cepat. Bagas berbaring, menatap langit-langit yang tak terlihat. Di sana, tidak ada rencana. Tidak ada peran. Tidak ada kekuasaan yang bisa ia genggam kembali. Yang tersisa hanyalah kehancuran total. Tenang, sunyi, dan final. Pagi datang dengan cara yang berbeda. Tidak lebih cerah, tidak lebih cepat, hanya lebih jujur. Ratna membuka jendela sedikit, membiarkan udara masuk tanpa tergesa. Ia berdiri beberapa detik, merasakan napasnya sendiri, utuh, tidak terpotong oleh kewajiban untuk menjelaskan apapun kepada siapapun. Rumah terasa lapang. Bukan karena ukurannya berubah, melainkan karena kehadiran yang menekan telah pergi. Ratna merapikan meja makan dengan gerakan sederhana. Tidak ada menu yang harus menyesuaikan selera orang lain. Ia menyiapkan sarapan yang ia inginkan, duduk, dan makan tanpa terburu. Piring dibiarkan sejenak sebelum dicuci. Tidak ada rasa bersalah. Hari-harinya kini diisi oleh ritme yang ia pilih. Pagi untuk membaca dan menulis catatan kecil. Bukan daftar target, melainkan pengingat. Siang untuk bergerak, keluar rumah, berjalan tanpa tujuan yang perlu dipertanggungjawabkan. Sore untuk menutup hari dengan tenang. Ia tidak berusaha mengisi semua waktu. Ia belajar membiarkan jeda. Ada hal-hal yang dahulu ia kerjakan dengan tegang kini menjadi ringan. Menata lemari, misalnya. Ratna menyentuh kain satu persatu, menilai apa yang masih ia perlukan. Ia menyimpan yang fungsional, menyumbangkan yang berlebih. Tidak ada dramatisasi. Keputusan kecil, rapi, konsisten. Ia menikmati suara gesekan gantungan, bau kain bersih, dan kepuasan sederhana saat pintu lemari ditutup. Sesekali ponselnya bergetar. Pesan-pesan datang dengan nada yang lebih hormat, lebih jelas. Ratna membalas secukupnya. Ia tidak terburu menjawab. Kendali waktu adalah bentuk penghargaan yang baru ia pahami sepenuhnya. Ia memilih kapan berbicara, kapan diam, dan diamnya tidak lagi disalahartikan. Ia kembali melakukan hal-hal yang pernah ia tunda. Membaca buku yang lama tergeletak, menuntaskan halaman demi halaman tanpa rasa bersalah. Menyiram tanaman di teras dengan penuh perhatian, memperhatikan daun yang mengilap setelah air. Menulis rencana jangka pendek yang realistis, lalu menutup buku catatan dengan senyum tipis. Bukan karena semuanya mudah, melainkan karena ia tidak lagi sendirian melawan dirinya sendiri. Malam tiba dengan tenang. Ratna menyalakan lampu kecil, duduk di sofa, memutar musik pelan. Ia tidak menghindari kenangan, juga tidak memeluknya terlalu lama. Ia membiarkan ingatan lewat seperti awan, datang, lalu pergi. Jika ada sisa perih, ia menaruhnya di tempat yang tepat. Diakui, tidak dirawat berlebihan. Ada hari-hari ketika keheningan terasa berat.
Ratna mengenalinya. Ia tidak panik. Ia membuat teh, menarik napas, dan menunggu. Beban itu selalu berkurang jika tidak dilawan dengan keras. Pemulihan, ia pelajari, bukan tentang melompat jauh, melainkan berjalan lurus. Ia mulai menyusun batas-batas baru. Batas pada pekerjaan, pada hubungan, pada dirinya sendiri. Tidak semua undangan ia terima. Tidak semua permintaan ia penuhi. Kata, tidak, kini keluar tanpa permintaan maaf. Ia tidak lagi mengukur nilainya dari seberapa banyak ia mengalah. Di cermin, Ratna melihat wajah yang sama dengan garis yang sedikit lebih tegas. Bukan keras, tegas. Matanya tenang. Bahunya jatuh natural. Ia tidak mencoba terlihat kuat. Ia sedang kuat. Ada perbedaan yang jelas. Suatu sore, ia duduk di dekat jendela dengan secangkir teh. Hujan turun ringan. Ratna mengamati tetes air yang berlari di kaca, membentuk jalur acak. Ia tersenyum, menyadari bahwa ketidakteraturan tidak selalu mengancam. Ada keindahan di sana jika tidak dipaksa rapi. Ia menulis satu kalimat di buku kecilnya. Hormat dimulai dari diri sendiri. Ia menutup buku itu tanpa menambahkan apapun. Kalimat itu cukup. Malam semakin larut. Ratna mematikan lampu satu persatu, menyisakan cahaya lembut. Ia berbaring, memejamkan mata. Tidak ada pikiran yang perlu dikejar. Tidak ada suara yang harus ia antisipasi. Dadanya naik turun dengan ritme yang ia kenal. Di ruang yang sunyi itu, Ratna merasakan sesuatu yang lama ia cari. Bukan euforia, bukan kemenangan, melainkan damai. Damai yang sederhana, dewasa, dan bertahan. Pagi itu, Ratna duduk di dekat jendela dengan secangkir teh yang mulai mendingin. Cahaya matahari menyentuh lantai, membentuk garis-garis lembut yang bergerak perlahan. Ia tidak buru-buru meneguk. Ada kebiasaan baru yang ia jaga. Memberi waktu pada dirinya sendiri untuk hadir sepenuhnya. Ia mengingat banyak hal tanpa memanggilnya kembali dengan rasa sakit. Ingatan datang seperti halaman yang sudah dibaca. Maknanya tinggal, perihnya tidak lagi memerintah. Ia belajar bahwa keberanian tidak selalu berbunyi keras. Kadang keberanian adalah memilih diam yang tepat, atau melangkah pergi tanpa perlu membuktikan apapun. Ratna berdiri, membuka jendela lebih lebar. Udara pagi masuk, segar, bersih. Ia menyadari betapa lama ia hidup dengan napas setengah, menahan, menyesuaikan, menunggu. Kini napasnya utuh. Ia tidak lagi mengukur dirinya dari pengakuan orang lain. Tidak lagi menyusutkan diri agar diterima. Di meja kecil, ada buku catatan yang mulai terisi rapi. Bukan rencana besar, melainkan prinsip. Ia menulis pelan, berhenti sesekali untuk memastikan setiap kata terasa benar. Harga diri bukan hadiah. Ia menambahkan baris lain. Ia pilihan yang dijaga. Ratna tahu, kekuatan perempuan sering disalahpahami. Banyak yang mengira kekuatan harus tampak sebagai perlawanan terbuka, suara tinggi, atau kemenangan yang dirayakan. Baginya, kekuatan adalah kemampuan untuk tidak larut, untuk tetap utuh saat dunia meminta ia terpecah. Kekuatan adalah keberanian menetapkan batas dan konsistensi untuk menjaganya. Ia melangkah ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Gerakannya mantap, tidak tergesa. Setiap detail ia lakukan dengan kesadaran. Piring diletakkan rapi, meja dibersihkan secukupnya. Tidak ada tuntutan untuk sempurna. Cukup hadir dan selesai. Siang hari, Ratna berjalan keluar rumah. Kota bergerak dengan ritmenya sendiri. Orang-orang berlalu lalang, masing-masing dengan tujuan. Ia tidak merasa tertinggal. Ia tidak membandingkan. Langkahnya seirama dengan napasnya. Ada kebebasan dalam tidak perlu menjelaskan kemana ia pergi dan mengapa. Ia berhenti sejenak di sebuah bangku, duduk, mengamati. Ia melihat perempuan lain lewat, berbagai usia, berbagai ekspresi. Ratna tersenyum kecil. Ia tahu setiap perempuan memikul cerita yang tidak selalu terlihat. Ia berharap, dalam diamnya, ada doa yang sampai. Semoga mereka menemukan ruang aman di dalam diri mereka sendiri. Sore mendekat. Ratna kembali ke rumah, membuka pintu dengan perasaan yang akrab, bukan cemas, bukan waspada. Ia menyalakan lampu, merapikan beberapa hal, lalu berhenti. Tidak semua perlu dibereskan hari ini. Ia belajar berhenti tepat waktu. Di cermin, Ratna menatap dirinya. Tidak ada pertanyaan yang menuntut jawaban. Hanya pengakuan sederhana. Ia telah memilih dirinya sendiri. Ia tidak menjadi orang lain untuk bertahan. Ia tidak menukar martabat dengan kenyamanan semu. Malam datang dengan sunyi yang ramah. Ratna duduk di ruang tamu, mematikan ponsel, membiarkan dunia menunggu. Ia menutup mata sebentar, merasakan detak jantung yang stabil. Di sanalah ia menemukan rumah,
bukan pada dinding atau alamat, melainkan pada ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ia memahami kini bahwa harga diri tidak ditentukan oleh status, pujian, atau pengakuan. Harga diri tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten, berkata cukup saat cukup, pergi saat perlu, dan bertahan pada nilai yang ia yakini. Tidak semua orang akan mengerti, dan itu tidak apa-apa. Ratna berdiri, mematikan lampu satu persatu. Ia melangkah ke kamar, berbaring, menarik selimut. Ada rasa hangat yang menetap, bukan euforia, bukan kemenangan yang riuh. Hanya kepastian yang lembut, ia aman bersama dirinya sendiri. Sebelum memejamkan mata, Ratna mengingat satu hal, bahwa ia tidak perlu lagi menunduk untuk dilihat. Ia tidak perlu mengecil agar orang lain merasa besar. Ia cukup berdiri, tenang, dengan batas yang jelas dan hati yang utuh. Di keheningan malam, Ratna tersenyum. Harga dirinya tetap, tidak tergantung siapapun. Dan itu, untuk pertama kalinya, terasa cukup. Untuk siapapun yang membaca kisah ini, jangan menunggu dihancurkan untuk menyadari nilai dirimu. Jika suatu hari kamu merasa harus mengecil agar diterima, itu bukan cinta, itu peringatan. Harga diri tidak lahir dari status, pasangan, atau pujian orang lain, melainkan dari keberanian menjaga batas dan memilih dirimu sendiri, bahkan saat itu terasa sepi. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Semoga cerita Ratna mengingatkan kita semua bahwa ketenangan, martabat, dan keberanian untuk berkata, cukup, adalah bentuk kekuatan yang paling dewasa. Salam hangat, jaga dirimu, dan jangan pernah menukar harga diri dengan apapun. Berikut adalah hoax awal pembuka untuk cerita ini berbentuk satu kalimat 3 baris. Dia menyebutku, cuma pembantu, di depan semua orang. Tanpa tahu aku adalah pemilik segalanya yang ia banggakan. Dan malam itu menjadi awal saat hidupnya runtuh perlahan.